Tetapi saat ini justru kebalikannya. Justru menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto yang sering membuat bising, membuat kegaduhan. Seperti contoh pagar laut, ketika Pak Prabowo menginstruksikan TNI AL untuk membongkar pagar laut tersebut. Tiba-tiba ada Menteri KKP yang setidaknya menolak lah pembongkaran. Tetapi setelah rapat terbatas dan lain sebagainya, akhirnya Menteri KKP setuju pagar laut dibongkar. Dan saat ini juga tiba-tiba ada kejutan dari Bahlil Lahadalia. Bahkan Bahlil Lahadalia membuat kejutan terkait regulasi gas LPG, tidak boleh diecer, dan akhirnya juga membuat gaduh saat ini. Memang PDIP adalah satu-satunya oposisi yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan. Dan bahkan juga PDIP juga sampai saat ini juga belum bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Walaupun sudah digembar-gemborkan ingin menjadi koalisi lah, mendapatkan jatah kursi menteri dan lain sebagainya, tetapi sampai saat ini pun juga pastian pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo juga masih belum ada kepastian ya. Menurut saya sudah jelas PDIP arah politiknya menurut saya berada di oposisi lah, karena satu-satunya partai yang saat ini yang memutuskan berada di luar pemerintahan hanya PDIP. Menurut saya sangat keren sekali. Tetapi sangat berbeda sekali loh PDIP yang dulu dengan saat ini. Kalau dulu PDIP itu sangat vokal sekali lah, dan bahkan juga membuat bising pemerintah ketika presidennya dijabat oleh Pak SBY. Tetapi saat ini justru kebalikannya. Justru menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto yang sering membuat bising, membuat kegaduhan. Seperti contoh pagar laut, ketika Pak Prabowo menginstruksikan TNI AL untuk membongkar pagar laut tersebut. Tiba-tiba ada Menteri KKP yang setidaknya menolak lah pembongkaran. Tetapi setelah rapat terbatas dan lain sebagainya, akhirnya Menteri KKP setuju pagar laut dibongkar. Dan saat ini juga tiba-tiba ada kejutan dari Bahlil Lahadalia. Bahkan Bahlil Lahadalia membuat kejutan terkait regulasi gas LPG, tidak boleh diecer, dan akhirnya juga membuat gaduh saat ini. Yang cukup keren dari komentar Ganjar Pranowo, bahkan Ganjar Pranowo malah tidak membuat kegaduhan, melainkan Ganjar Pranowo memberikan solusi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengakses apa? Mengakses tidaknya gas LPG 3 kg. Menurut saya sebelum Bahlil Lahadalia membuat kebijakan yang setidaknya berpengaruh kepada jutaan masyarakat Indonesia, seharusnya dipikir-pikir betul bagaimana regulasinya, bagaimana sosialisasinya, bagaimana ketika LPG 3 kg itu bisa terbeli di pangkalan dan lain sebagainya. Seharusnya membuat sosialisasi, membuat peraturan-peraturan yang setidaknya masyarakat itu tidak bingung dan lain sebagainya. Nah, seperti halnya Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dari cuitannya di X, hampir semua media membicarakan soal gas melon. Mari kita bantu warga agar mereka bisa mendapatkan kemudahan. Bagaimana di tempatmu? Informasi tentang pengguna LPG 3 kilo, silahkan mengklik tautan di bawah ini mendapatkan informasi mengenai dasar hukum program LPG 3 kg, penerima LPG 3 kg, panduan pendaftaran pengguna LPG 3 kg, lokasi pangkalan terdekat, pertanyaan umum, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Nah, menurut saya dari cuitan Ganjar Pranowo itu ya tidak memprovokasi lah, melainkan solusi bagaimana caranya masyarakat itu bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi pangkalan gas LPG dan lain sebagainya. Nah, seharusnya sosialisasi seperti inilah sebelum membuat kebijakan yang baru. Seharusnya sosialisasi seperti ini harus diterapkan terlebih dahulu oleh Bahlil Lahadalia ya. Dan bahkan sampai saat ini pun juga masih trending topik di Twitter, dan bahkan lebih dari 100.000 Bahlil trending topik di Twitter. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini, seorang warga bernama Effendi melakukan protes langsung ke Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat mengantri gas LPG 3 kilo di pangkalan yang melayani penjualan saat dilakukan pemantauan di Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang pada 4 Februari. Nah, seperti ini.
tinggal demi gas. Iya, Ya. yang di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, Ya, akal sehat kan berjalan, Pak. udah ya. Bayangkan ya, sampai marah sebegitunya. Bayangkan, memang akan berdampak besar lah bagi masyarakat. Bayangkan masyarakat seharusnya pagi-pagi sudah memasak, tidak antri gas LPG. Tiba-tiba kebijakan Bahlil ini akhirnya masyarakat mengantri berjam-jam, dan bahkan ada yang mengantri berjam-jam tidak dapat gas LPG. Bayangkan. Nah, akhirnya juga berdampak ke UMKM, ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan juga sudah dikomentari oleh 2000 komentar, dan bahkan juga sudah dilihat hampir 1 juta ya. Wah, benar-benar marah lah. Nah, bahkan dari bacot tetangga, wartawan, bahkan ada yang meregang nyawa, ada yang sampai meninggal, Pak. Kalau memang ada, katanya ada yang begitu. Apa susahnya sih ngucapin belasungkawa buat rakyat yang sudah menjadi korban? Ya, seperti itulah. Bayangkan. Di sini memang sangat marah sekali ya, tidaknya terkait kebijakan Bahlil ini ya. Nah, yang cukup unik, Bahlil itu ternyata belum melaporkan ke presiden kalau akan membuat kebijakan hal ini. Seharusnya sebelum melakukan kebijakan-kebijakan seperti ini, seharusnya lapor kepada presiden dulu lah, karena Bahlil Lahadalia itu selaku menteri dari Pak Prabowo, seharusnya kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan harusnya dilaporkan ke Pak Prabowo Subianto. Nah, ini bahkan pada saat lalu Bahlil Lahadalia itu belum melaporkan ke presiden dan lain sebagainya. Menurut saya sangat salah besar sekali, apalagi juga kebijakan yang setidaknya menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya Bahlil melaporkan ke presiden. Dampaknya kira-kira seperti apa kalau ada pengalihan gas LPG ke pengecer menjadi ke pangkalan. Seharusnya dipertimbangkan betul-betul ya, seharusnya juga melibatkan akademisi, melibatkan masyarakat langsung dan lain sebagainya. Ini menurut saya seperti apa? Ya seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut saya juga sangat gerusa-gerusu sekali dan lain sebagainya. Dan akhirnya siapa yang dikorbankan? Ya masyarakat lagi. Bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar, Bahlil jalan sendiri tanpa lapor presiden, itu maksudnya pengen ngasih surprise atau gimana sih? Ya surprise beneran akhirnya. Pak Prabowo bahkan juga terkaget-kaget ya ketika gas LPG langka dan bahkan banyak warga mengantri berjam-jam dan ternyata juga tidak bisa mendapatkan gas LPG. Dan dari sini bahkan dikomentari oleh Agus, itu pengalihan Kang pagar laut misterius yang menjerat tuannya dan hampir menemui jalan buntu, diredam dengan pura-pura. Ya, jika Bahlil jalan sendiri dalam arti sungguhnya di jalanan, baunya dihantam. Mau minta dipecat dia itu. Wah. Ada matahari kembar presiden sama raja. Iya, kadang-kadang saya berpikir pada saat ulasan Tempo pada saat lalu itu menyebut satu kabinet 2 presiden, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah Bahlil ini diperintah? Wah, diperintah oleh mantan ya, kita tidak tahu. Yang jelas ini sangat lucu sekali, tidak ada visi misi menteri, melainkan visi dari Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dari Bang Dasko ketika kebijakan-kebijakan Bahlil untuk mengalihkan pembelian gas LPG 3 kg di pangkalan itu bukan perintah dari Pak Prabowo Subianto. Nah, ini atas perintah siapa? Ini juga sangat membingungkan sekali. Dan akhirnya juga terjawab ya, saat ini yang membuat gaduh itu bukan PDI Perjuangan, melainkan malah menteri-menteri dari Pak Prabowo sendiri. Ini sungguh di luar dugaan ya, melainkan kalau kita lihat komentar dari Ganjar Pranowo justru bukan menjadi provokator, melainkan malah solusi, sosialisasi terhadap apa? Terhadap informasi terkait pembelian dan layanan gas LPG. Menurut saya sangat keren sekali dari PDI ya. Menurut saya PDIP itu sangat cocok sekali ya dengan Pak Prabowo Subianto ya.